Menjadi ibu itu, wah, sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Tapi jujur aja, ada beberapa tantangan yang mungkin jarang banget kita omongin. Nah, hari ini kita bakal membahas salah satu kekhawatiran yang paling umum, tapi juga paling personal buat para ibu baru. Rasa nyeri setelah melahirkan. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Nah, mungkin pertanyaan ini yang bikin kamu nonton bahasan kita kali ini kan? Kenapa ya kok udah 3 bulan lebih setelah melahirkan, tapi berhubungan intim masih aja sakit? Ini pertanyaan yang wajar banget dan penting banget loh buat kita cari jawabannya demi pemulihan kita. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal yang paling penting buat kamu tahu. Kamu nggak sendirian. Beneran, rasa nyeri ini dialami sama banyak banget ibu-ibu lain. Nggak peduli lahirannya normal ataupun cesar. Jadi ini tuh pengalaman yang super umum dan wajar banget. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam. Kan kalau mau ngatasi masalah, kita harus paham dulu akarnya di mana, ya kan? Jadi, apa aja sih sebenarnya yang bisa jadi penyebab rasa nggak nyaman ini? Dan ternyata, apa yang kamu rasain ini ada nama medisnya loh. Namanya dyspareunia postpartum. Nah, dengan tahu namanya, kita jadi sadar kalau ini tuh bukan cuma, sakit biasa. Tapi ini beneran sebuah kondisi medis yang nyata, dan yang terpenting, bisa dan perlu ditangani. Nah, ini yang menarik. Penyebabnya itu seringkali bukan cuma satu hal, tapi bisa jadi gabungan dari beberapa faktor. Dari sisi fisik ya, bisa jadi karena jahitan yang belum sembuh 100%. Atau bisa juga karena vagina kering akibat perubahan hormon, apalagi kalau kita lagi menyusui. Tapi nggak cuma itu, ada juga sisi psikologisnya. Rasa cemas atau takut duluan bakal sakit, itu bisa bikin otot-otot panggul kita jadi tegang tanpa sadar, dan ini justru bikin makin sakit. Plus ada juga kemungkinan infeksi atau peradangan. Jadi emang kompleks. Oke, kita udah tahu penyebabnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, rencana aksinya. Apa aja sih langkah-langkah praktis yang bisa kita lakuin, mulai hari ini juga, buat bikin diri kita lebih nyaman? Coba deh 4 langkah ini. Pertama, perpanjang foreplay. Kasih waktu lebih buat tubuh kita siap dan terlumasi secara alami. Kedua, jangan pernah ragu buat pakai pelumas. Pilih yang bahan dasarnya air ya, ini ngebantu banget ngurangin gesekan. Ketiga, fokus buat rileks. Coba atasi cemasnya, mungkin dengan atur napas sebelum dan selama berhubungan. Dan yang keempat, ini nih kuncinya, komunikasi yang terbuka sama pasangan. Nah, ini dia poin utamanya. Di luar semua langkah fisik tadi, yang paling krusial itu adalah menciptakan lingkungan yang suportif bareng pasangan. Ngobrol, biar bisa saling ngerti dan saling dukung. Ingat, keintiman itu perjalanan berdua, jadi ngelewatin tantangan ini pun harus bareng-bareng. Oke, cara-cara rumahan tadi emang efektif banget, tapi penting juga buat kita tahu kapan waktunya kita butuh bantuan medis profesional. Ada beberapa tanda yang nggak boleh kita abaikan nih. Tolong perhatikan baik-baik gejala lampu merah ini ya. Kalau kamu ngerasain sakit yang parah banget dan nggak kunjung reda, ada perdarahan atau keputihan yang aneh, demam, atau sakit di perut bagian bawah, itu tandanya harus waspada. Cek juga area jahitan, kalau kelihatan bengkak, merah, apalagi sampai ada nananya, jangan ditunda. Ini bisa jadi sinyal ada sesuatu yang lebih serius yang butuh penanganan dokter segera. Gak usah bingung harus kemana. Kamu bisa mulai dengan konsultasi ke dokter kandungan atau dokter umum. Mereka nanti bisa melakukan pemeriksaan buat cari tahu penyebab pastinya dan merekomendasikan perawatan yang paling pas buat kamu. Pesan paling penting yang harus kamu pegang dari bahasan kita adalah, kamu nggak harus menderita dalam diam. Kondisi ini umum, dan yang terpenting ini bisa diobati. Bantuan itu ada, dan perawatan yang efektif juga ada. Anggap ini cuma fase sementara aja. Nah, kita tutup dengan pertanyaan ini buat kamu. Coba deh pikirin, pemulihan dan kenyamanan kamu itu prioritas loh. Dari semua yang kita bahas, apa satu langkah kecil pertama yang bakal kamu ambil hari ini buat diri kamu sendiri? Mungkin mulai obrolan sama pasangan, atau mungkin bikin janji temu dokter? Yuk, tentukan langkah pertamamu.